Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan akhlak mulia. Banyak belum nanti mengkaji tentang hakikat. Jadi secara simpel apa tuh akhlak mulia, secara simpel apa tuh akhlak tercela. Ini menjadi modal besar keberhasilan orang-orang. Masalah orang-orang itu manusia, saya, jenengan semua itu kadang yang diperhitungkan itu jeleknya, sehingga kebaikan yang sudah dilakukan orang lain itu tidak terasa, hilang begitu saja ketika kita itu mendapat kejelekan satu kali, yaitu masalah. Berarti kita belum berakhlak, karena puncak daripada akhlak mulia itu memaafkan orang yang menyakiti, menyambung orang yang memutus, memberi orang yang menolak, memberi pada kita. Hewan-hewan, bahkan jerenen yang kitab sufi itu, kadang manusia itu kalah dengan anjing, kalah dengan keledai. Keledai itu bersabar, anjing itu selalu melihat baiknya, apalagi sama majikan. Diantem ya paling pindah, nanti balik lagi. Diusir paling ya pergi, balik lagi. Karena apa? Yang dilihat kebaikannya. Kalau sudah merasakan kebaikan seseorang, itu tidak mau melupakan. Berani sampai cintane nang orang yang berbuat baik padanya untuk ditebusi dengan nyawanya. Ya Allah, anjingnya Ashabul Kahfi sampai habis tengkoraknya karena merasa punya hutang kebaikan kepada Ashabul Kahfi. Ada diceritakan anjing itu duduk di rumah sakit 2 tahun tidak mau pergi. Dikai makan, balik lagi. Lapar, balik lagi. Diusir, balik lagi. 2 tahun di situ. Kenapa? Ternyata anjing tadi ketenggengan. Apa ketenggengan itu? Merasa apa ya? Cintanya di situ terputus di situ. Majikannya yang dianggap telah berbaik pada dirinya sakit, diantar ke rumah sakit, dia ikut sampai beberapa hari, beberapa bulan dia nunggu. Ternyata majikannya tidak ketolong sampai mati. Majikannya nggak ketolong sampai mati. Ya wes dipendem, di kapak nih, anjing tadi tetap duduk di situ berharap majikannya hidup kembali, bisa bersama dia kembali. Wah, ya Allah, ya wes tak ngelem menang anjing, tapi ya buat kita, kalau dengan orang itu jangan lihat jeleknya, tapi lihat baiknya, supaya kita terus bisa sambung, bisa berbaik-baikan. Kanjeng Nabi pernah cerita masyhur, jadi Gus Pak senengane cerita masyhur. Diceritakan suatu saat Sayyidina Umar itu minta izin kepada Kanjeng Nabi. Oh, inilah akhlak ya Allah. Muga-muga awake iki sepuro krana lek ndelok ngene Kanjeng Nabi itu penakan. Gak kaku-kaku nemen yo. Kula ini khawatir salah. Kadang dengan teman-teman koyok ngembarne wong-wong kuwi dosa kecil-kecil. Kayak membiarkan orang-orang tapi mereka senang. Sehingga dengan senang, maksudnya bukan senang dosanya, berkumpul, jagongan, bergurau. Senang. Walaupun ada 1-2 kalimat keluar yang kira-kira menjadikan dosa kecil, di balik itu nanti ada kecintaan yang luar biasa,
ada kesetiaan yang luar biasa pada guru, sehingga mereka nanti diajak baik yang double-double, dia santai, dia senang. Sampai contoh ini, jadi ada wanita-wanita waktu itu duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi, ngomong-ngomongan dengan Kanjeng Nabi, buanter-banteran omongannya. Kanjeng Nabi wis ngguyu wae. Karena pokok seneng ya bah. Mungkin nek nang sakniki ati mruwet lek ngomong wis kemruwatan wis bah. Ngguyu Kanjeng Nabi wis meneng ae. Buanter lek ngomong. Akhire Sayyidina Umar masuk. Ono apa ini? Ono apa ini? Kan Sayyidina Umar izin. Assalamualaikum salam. Wah. Langsung wong wedok-wedok tadi bergegas meneng kudunge digawe apik ngene-ngene to. Ngoten. Dadi Umar masuk, Rasulullah guyu. Ngoten tadi. Umar kaget, "Mimma tathak?" Bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah. Napa kok guyu? Kenapa kok jenengan tersenyum tertawa? Ngoten. Tok langsung to wedok-wedok Kanjeng Nabi guyu. Umar takon, "Apa yang membuatmu tertawa Rasulullah?" Kanjeng Nabi, "Ajibtul yaula illati kunna indi lamma sami'na sautak tabadarnal hijab." Aku gumun Umar, awakmu begitu perkasa, begitu hebat, sampai wong wedok-wedok iki krungu awakmu mau masuk, mendengar sampean mau ke sini, bergegas mengecilkan suaranya, bergegas menata hijab. Umar. Subhanallah. Umar ngamuk tambahan. Anta kunta haqqu ayyahabannaka ya Rasulullah. Loh, kok malah wedi nang kula? Mestinya panjenengan ya Rasulullah yang lebih disungkani oleh wanita-wanita Quraisy. Ngamuk. Akhirnya Umar madhep, wanita-wanita Quraisy, apa awakmu wedi nang aku? Kenapa kalian wedi nang aku? Takut nang aku, sungkan nang aku? Kalian tidak sungkan, tidak malu nang Rasulullah, enggak takut nang Rasulullah? Jawabnya apa? Anta aghladu wa afaddu min Rasulillah. Aku asline kon awakmu kuwi wedi, ora sungkan krana awakmu lebih kasar daripada Rasulullah. Inilah yang menjadi. Masuk Rasulullah keliru, tapi dari ini kelembutan akhlak isbah-bah anjan ya orang-orang masih tingkatannya begitu. Biar saja. Yang penting tidak sampai berlarut-larut nemen. Di sela-sela guyon kita bisa mengajak dalam kebaikan. Di sela-sela guyon kita bisa menyelipkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, bisa menyelipkan ibadah, bisa menyelipkan tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Ini kan Nabi loh. Sampai wong wedok-wedok ngerumpul seneng dijawab ngomong. Enak Umar langsung tuwa-tuwa kabeh rambut-rambutnya dituwa-tuwa, hijabnya dituwa-tuwa, semuanya. Napa? Umar kasar. Wah, jelas masalah. Ya Allah, dengan akhlak, walaupun anak orang biasa, rembes, akan menjadi tokoh, menjadi panutan yang dicintai, menjadi panutan yang sungkani, bukan ditakuti. Pemimpin itu, tokoh itu sebaiknya dicintai, tidak ditakuti. Kalau pemimpin itu dicintai, ada ndak ada, dia itu seakan-akan berada di depan murid-muridnya, seakan-akan berada di dekat muridnya. Mati loh tetap dicintai. Nanti para ulama-ulama, para tokoh-tokoh itu dicintai oleh santrinya, oleh jamaahnya. Ndak ditakuti. Kalau ditakuti, ya paling baik kalau ada dok. Kalau ndak ada, ya disyukur-syukur nih. Mati ya lah, buar. Kalau dicintai karena akhlaknya, karena belas asihnya, sampai habis selamatane sik di hol ya Allah. Muga-muga saged nggih, muga-muga saged. Berarti belas asih. Alladzina yang durunal ummah bi aini rahmah
memandang umat dengan pandangan belas kasih. Anjan orang ya macam-macam, tingkatannya masih macam-macam, mesti bisa. Ya Allah, kamu mendapatkan akhlak Rasulullah, akhlak nubuwah. Kumpul sama anak kecil-kecil senang. Kumpul sama orang dewasa, dia juga bisa menempatkan diri senang. Kumpul dengan orang miskin, bisa menempatkan diri seakan-akan orang miskin itu menjadi kaya karena bersanding denganmu. Senang, pede wong miskin. Aku peleke Pak Badi, aku peleke Bunyai, aku kabeh ngaku peleke. Ya Allah, kumpul mbek pejabat, dia menjadi rendah, katanya gitu. Orang yang berakhlak, orang yang baik itu orang yang bisa menetralisir siapa yang menjadi teman. Kumpul mbek wong gede-gede, orang besar-besar menjadi rendah karena berada pada sampingnya. Kumpul mbek wong rendah, orang rendah tadi menjadi tinggi, terangkat karena dia berada pada dekatnya. Senang apa? Ya Allah, mudah-mudahan bisa. Kanjeng Nabi ngguyu, Umar, ancen kau punya kelebihan, tidaklah setan bertemu dadak dengan dirimu, berjumpa apa dadak itu? Faj'ah, berjumpa yang dadak, kecuali setan mengambil jalan yang bukan kau lalui karena saking wedine, yaitu Sayyidina Umar, Abu Bakar, itu dengan lemah lembutnya, bijaksananya. Cara saya ini ya NO. Ya Allah, qala Kanjeng Nabi su'ul khuluq dambun la yughfar. Akhlak yang jelek itu adalah dosa yang tidak diampuni kecuali kita minta maaf kepada orang yang kita jeleki akhlaknya dengan ketulusan. Jangan mentang-mentang. Kadang koyok bener-bener kabeh disalahno, kabeh diatur, koyok dheweke sing paling bener, dheweke sing paling koyok Rasulullah. Ini masalah. Wes, kita tahu diri saja kita itu siapa. Kita bukan siapa-siapa. Ojo pola kadang rodok banter lek kadang dikongkon gak gelem, kadang diceluk gak nyaut. Wah, gak berakhlak. Wah, ya awakmu ki sing gak berakhlak. Kita harus aku bukan siapa-siapa dan sebagainya. Su'udon khati'atun tafuh. Su'udon, berburuk sangka adalah kesalahan. Kesalahan yang bisa menjadikan dosa. Innal abda la yabdulughu min su'i khuluq asfala tarki jahannam. Sesungguhnya seorang hamba akan sampai dengan akhlak jeleknya pada paling rendahnya derajat jahanam. Ya Allah, dengan akhlak kayak tadi lho, ya Allah, Kanjeng Nabi ngingetin penting wong seneng, bahkan mbek wong wedok seneng, bisa dijak ngaji, bisa dijak omong, diuruki wara-wara cara-cara seneng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selawat selawat yang oke, selawat wis ben iso nerokne Kanjeng Nabi. Jerene katanya sholawat itu kalau dadi kita langsung berguru nang Kanjeng Nabi. Ada nur Muhammad, nur Kanjeng Nabi langsung menyelinap dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, dalam raga kita, dalam lahir kita, dalam batin kita. Di antara kelebihan bersolawat, kuwi wonge disenengi wong liya. Wonge rindu ngono sampean wong. Kaya zaman sahabat, kayak zaman sahabat rindu tok nang Kanjeng Nabi. Abu Bakar Siddiq itu rindu tok, gak tahu pisah, gak gelem pisah dilu goleki. Sampai teko cintane nang Kanjeng Nabi. Apa sing dilampahi Kanjeng Nabi, dia mesti ikut. Gak tahu masalah, gak tahu apa-apa, kok karo Kanjeng Nabi senyum guyu, Abu Bakar guyu. Apa kok guyu? Kenapa kok tertawa? Yes, melihat jenengan tertawa. Samarep Kanjeng Nabi nangis susah. Apa kok susah? Kirangan. Penting jenengan susah. Ya Allah, selawat sing wis selawat. Walaupun koyo ndak merasakan apa sih kok selawat. Loh, selawat itu zikir yang mengumpulkan kedua-duanya. Wajib zikir kepada Allah, kita juga tidak meninggalkan. Zikir kepada Rasulullah, kita juga melakukan. Paling unggul
paling apa namanya, paling blek berbobot itu ya sholawat. Paling berbobot itu sholawat. Masya Allah. Qala ibnu Luqmanil Hakim li abihi ya abati ayul khisal minal insan khairon. Ada anaknya Luqman Hakim bertanya kepada Luqman, hei bapak, pakerti apa yang termulia dari manusia? Qala ad-din, yakni agama. Qala fa idza kanat isnataini, qala ad-din wal mal. Apabila dua, yakni agama dan harta. Apabila tiga, agama, harta dan punya malu. Malu ya penting. Apabila empat, agama, harta, punya malu dan akhlak yang mulia. Apabila lima, yakni agama, harta, punya malu, akhlak mulia, loman dermawan. Apabila enam, ya bunaya idza istamat fil khamsu wisal fa huwa taqiyun. Wallahi walillahi waliyun. Masya Allah. Ini loh ya. Apabila enam apa ya? Hei anakku, apabila dalam seseorang telah berkumpul lima tadi, pertama agamanya baik, hartanya baik, punya malu kepada Allah, malu kepada orang, bahkan dia merasa lebih jelek daripada orang yang biasa sekali, karena merasa dia tidak pernah sombong. Orang biasa itu tidak pernah sombong, tapi orang-orang yang tokoh, orang mulia itu kadang sering sombong, punya malu. Akhlaknya mulia, dermawan. Ketika sudah punya enam itu, lima, sungguh itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah itu punya kekasih, dan itulah kekasih Allah. Dia akan bebas daripada setan. Muka-muka kita bisa melakukan apa lima tadi? Pertama, agamanya baik, hartanya manfaat, punya malu, akhlaknya mulia, dermawan. Muka-muka bisa menjalani lima-limanya. Al-Fatihah.